You won't. Grant, drop the gun. Sebelum kita masuk ke alur cerita, Bang Uhuy kasih pantun dulu yang asik. Jalan-jalan ke Kota Blitar, jangan lupa beli durian. Kalau cerita makin bergetar, siapin kopi biar tahan. Yuk, langsung ke alur ceritanya. Blast off. Kali ini Mas Uhuy akan membawakan sebuah film berjudul Absolutely Anything yang dirilis pada tahun 2015. Menceritakan tentang beberapa alien yang bepergian dari satu planet ke planet lain untuk melihat spesies apa yang menghuninya datang ke bumi. Dan jika manusia menurut standar mereka baik, mereka disambut untuk menjadi teman mereka. Dan jika tidak, planet itu dihancurkan. Untuk mengetahuinya, mereka memilih satu penghuni dan memberi orang itu kekuatan untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Dan mereka memilih Neil Clark atau Simon Pegg, seorang guru yang mengajar anak-anak istimewa. Dia terus-menerus dimarahi oleh kepala sekolah dan tertarik pada tetangganya, Catherine atau Kate Beckinsale, tetapi tidak punya nyali untuk mendekatinya. Tetapi sekarang dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan, tetapi harus berhati-hati. Kisah ini dimulai dengan menggambarkan sejarah baru umat manusia, di mana mereka berhasil meluncurkan sebuah satelit luar angkasa yang dirancang untuk melakukan perjalanan panjang ke alam semesta yang tak terbatas. Satelit tersebut menggunakan energi matahari sebagai sumber tenaganya, memungkinkan perjalanan tanpa batas dalam eksplorasi ruang angkasa. Man and a woman, and a map to locate us in the universe. And our probe is fired on its long journey in deep space. 40 tahun setelah satelit itu diluncurkan, kita diperkenalkan kepada seorang penulis terkenal bernama Neil yang baru saja meluncurkan buku terbarunya. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi ketika sekumpulan anjing tiba-tiba muncul dan mengacaukan acara tersebut, menyebabkan kekacauan yang tak terhindarkan, sehingga Catherine. I spent 5 long years. Namun semua itu hanyalah mimpi Neil, seorang pria yang bercita-cita menjadi penulis terkenal. Faktanya, Neil hanyalah seorang guru SMP biasa tanpa prestasi yang menonjol. Don't control your bloody dog. I am gonna get it sent to Battersea Dogs Home. Hari itu, secara kebetulan, Neil bertemu dengan salah satu penghuni apartemen yang tinggal tepat di atas kamarnya, seorang wanita bernama Catherine. Parasnya menawan dan bisa dibilang Catherine adalah sosok yang diidam-idamkan banyak pria. Selain memiliki karier cemerlang di dunia broadcasting atau pertelevisian, Catherine juga dikenal sebagai pribadi yang ramah dan selalu menghargai setiap orang yang berbicara dengannya. I want reading it to be like being sucked into a giant vortex. Like going on Facebook. That's a good one. Kembali ke satelit yang kini telah melintasi batas tata surya, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi. Satelit itu tiba-tiba menabrak sebuah objek tak dikenal yang ternyata perkenalkan, mereka adalah para alien dari galaksi lain yang memiliki misi mulia, mencari peradaban maju untuk dijadikan sekutu dalam upaya mereka menguasai alam semesta. Namun, tak terhitung sudah berapa banyak peradaban yang mereka hancurkan karena dianggap tidak layak untuk terus hidup. Kini, setelah mengetahui keberadaan manusia di planet bumi, para alien ini mulai berdiskusi, menentukan apakah umat manusia pantas untuk bertahan atau justru harus dimusnahkan. Dalam forum halakah ini, terdapat satu alien yang bersikeras ingin menghancurkan planet bumi setelah menyaksikan tingkah laku umat manusia yang tidak jauh berbeda dan dipenuhi dengan perilaku yang menjengkelkan. Namun, alien lain dengan bijak menegaskan bahwa umat manusia layak mendapat kesempatan. Akhirnya, mereka sepakat untuk memilih satu perwakilan umat manusia yang akan menentukan apakah bumi pantas dihancurkan atau dipertahankan. Page 56, paragraph D. Sebagai ras yang berasal dari peradaban maju, para alien ini memiliki sumber kekuatan tak terbatas. Kekuatan tersebut memungkinkan siapapun yang memilikinya untuk menciptakan apapun sesuai keinginannya, benar-benar apapun, alias absolutely anything.
Jika manusia yang terpilih mampu menggunakan kekuatan itu dengan bijak dan membawa perubahan dunia ke arah yang lebih baik, maka planet bumi beserta isinya akan diselamatkan. Namun jika ia gagal dan menyalahgunakannya, para alien telah sepakat untuk segera menghancurkan bumi. Selama 10 hari, orang yang terpilih akan diberikan kekuatan tak terbatas, kemampuan untuk menciptakan dan mewujudkan apapun sesuai kehendaknya. Lalu, siapa manusia yang terpilih itu? Selected. Ya, Neil lah manusia terpilih yang akan menjadi perwakilan seluruh umat manusia di dunia. Saat ini, ia sedang dalam perjalanan menuju sekolah ketika tanpa sengaja terserempet mobil hingga terjatuh. Tepat pada saat itu, kekuatan tersebut diberikan kepadanya melalui tangan kanannya. Neil yang belum menyadari kekuatannya langsung pergi ke sekolah. Sayangnya, ia datang terlambat dan sempat dimarahi oleh kepala sekolah. Tak hanya itu, ia juga harus menghadapi murid-murid di kelas yang dikenal semrawut dan sulit diatur. Di sekolah itu ada seseorang bernama Ray, seorang guru biologi sekaligus satu-satunya teman yang dimiliki Neil. Sama seperti Neil, Ray juga sering tidak dianggap, bahkan oleh para guru di sekolah itu sendiri. Ketika mereka berdua sedang makan siang, Ray iseng bertanya, "Jika kau bisa membuat apapun yang kau inginkan terjadi, apa keinginanmu?" Sambil menggerakkan tangan kanannya, Neil pun menjawab, "Aku ingin anjing peliharaanku memuntahkan tulisanku dari bab ketiga dengan utuh. Dan aku ingin pesawat alien menghancurkan kelasku yang isinya dipenuhi anak-anak nakal." Dan ya, Neil benar-benar terkejut saat mendapati kelasnya hancur oleh pesawat alien yang ia sendiri belum menyadarinya bahwa ia mempunyai kekuatannya. Di sisi lain, ketika pulang ke apartemen, Neil mendapati anjing peliharaannya buang kotoran sembarangan. Tanpa menyadari kekuatan yang dimilikinya, Neil sembarangan mengucapkan keinginan agar kotoran anjing tersebut membersihkan dirinya sendiri. Saat ia mulai menggerakkan tangan kanannya, tiba-tiba I just say, dog mess, clean yourself up. See? Seolah tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya, Neil buru-buru mengambil sebotol minuman untuk menjernihkan pikirannya. Saat itulah ia mulai menyadari kekuatannya, terutama ketika ia melihat anjing peliharaannya benar-benar memuntahkan tulisan bab 3. Saat minumannya tak sengaja tumpah, Neil pun mencoba kekuatannya dengan berkata agar air tersebut kembali ke dalam botol. Awalnya tidak berhasil karena Neil tidak menggerakkan tangannya. Tetapi ketika ia mengulanginya sambil mengibaskan tangan kanan, tiba-tiba Whiskey, go back in the bottle. I have to wave my hand. setelah menyadari akan kekuatannya, Neil pun mulai mengucapkan keinginan tak penting lain, agar botol tersebut menggantikan dirinya dengan botol baru yang isinya minuman alkohol kelas atas. Sehingga botol itu pun bergerak sendiri keluar menuju toko minuman mahal. I didn't mean go back to the shop to get exchange. Masalah pun timbul ketika alarm toko itu berbunyi dan mengakibatkan Neil dituduh sebagai maling. Sehingga terjadilah kejar-kejaran antara Neil dengan petugas polisi. Ketika Neil terjatuh dan berada dalam situasi terdesak, ia pun mengucapkan keinginan lain, yaitu We'll be at home having dinner with Dennis. Community relations. ketika sudah berada di rumah dan sedang gosok gigi untuk membersihkan mulutnya dari makanan anjing, Neil seketika teringat dengan nasib murid-murid nakal di kelasnya yang mati akibat ditembak pesawat alien. Sehingga Neil dengan buru-buru mengucapkan keinginan baru agar semua orang yang mati hidup kembali. Let everyone who died be alive again. Alhasil, terjadilah momen horor saat semua mayat di seluruh dunia tiba-tiba bangkit dari kubur.
Di mana saat Neil menyadari situasi tersebut, ia pun segera membatalkan keinginannya dan mengulangi keinginan yang baru agar ia kembali ke waktu saat makan siang dengan si Ray. Let the explosion never have happened. I mean, if you could make anything you wanted happen. Mari sejenak meninggalkan Neil dan beralih ke Catherine yang didatangi oleh Grant, sosok kolonel tentara yang sudah lama mengejarnya. Catherine yang sejak awal tidak menyukainya pun mencoba menolak dengan halus, tetapi I think the lady wants you to go, Colonel. You work for the BBC, don't you? kita kembali lagi kepada Neil yang hendak masuk kelas tepat ketika murid-murid sedang berbuat onar. Dengan kekuatan tak terbatas yang dimilikinya sekarang, Neil mengucapkan keinginan agar murid-muridnya menjadi anak yang penurut, panutan, ramah, dan memiliki budi pekerti yang baik. Dan ini hasilnya. Eager to learn. Good afternoon, Tennessee. Ya, lebih dari sekadar penurut, para murid justru tampak seperti robot dengan ekspresi kosong dan terkesan autis. Bahkan, mereka terlihat sangat gembira ketika Neil memberi tugas membaca buku. Selesai dengan para murid, kini Neil mencoba sesuatu yang lain. Ia ingin agar bapak kepala sekolah, yang dikenal galak dan kejam, berubah menjadi sosok yang baik dan ramah, tetapi hanya kepadanya. Sehingga Let the headmaster be nice to me for a change. You did with the guitar quite beggars. Neil, so good to see you. Great having you on the staff, Neil. Thank you. selesai dengan masalah pribadinya, kini Neil akan membantu permasalahan Ray, yang sering diacuhkan oleh ibu guru olahraga, sedangkan ibu guru itu lebih tertarik pada guru matematika. Sehingga tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan, Neil pun mengucapkan keinginan agar ibu guru tersebut menyukai bahkan menyembah Ray secara berlebihan. Let Miss Pringle worship Ray. Pulang dari sekolah, Neil yang masih ingin mengeksplor lebih jauh pun iseng mengucapkan keinginannya untuk menjadi Presiden Amerika Serikat. Lalu, sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Maybe President of the United States. Sorry? We have been looking for you everywhere. Ya, tidak seperti yang dibayangkan. Neil harus berada dalam situasi menegangkan ketika pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres mengamankannya dari pihak musuh. Bahkan, Neil langsung disodorkan beberapa berkas untuk ditandatangani, sehingga ia langsung membatalkan keinginan tersebut. Masih belum puas mengeksplorasi kekuatannya, Neil sambil menatap dirinya di cermin, mengucapkan keinginan untuk memiliki jaguar di dalam celananya yang besar dan tangguh. Tetapi Not that big, obviously. Just return to the old size. Neil yang penasaran dengan apa yang sedang dilakukan Catherine saat ini membuat lantai menjadi tembus pandang. Namun, hal itu justru membuat Catherine berteriak histeris. Selesai dengan semua keinginannya yang tak satu pun berhasil atau berakhir baik, Neil pun langsung menemui Ray di sekolah untuk jujur tentang kekuatan yang dimilikinya. You feeling okay? Yeah, just look. Alih-alih langsung mempercayainya, Ray justru mengira Neil sedang mabuk seperti pelawak suli. Tanpa buang waktu, Neil pun langsung menunjukkan kekuatannya dengan menghidupkan kembali tengkorak pajangan, seolah-olah makhluk itu kembali seperti saat masih hidup. Masih belum puas, Ray pun meminta Neil untuk memenuhi seluruh ruangan dengan bunga. Be covered in flowers. Hey. Ray. Think of something. Bloody hell, Palmer. Did you just throw this out the window? Neil. Did you throw this out the window? What are you doing here? Go on, get on home. I'll cover for you. Sesuai harapan Neil, Ray akhirnya percaya pada kekuatan yang dimilikinya. Namun, bukannya menyumbangkan ide yang lebih baik untuk mewujudkan keinginan Ray, mereka justru memiliki keinginan yang sama dangkalnya. Seperti Neil, Ray hanya mengejar hal-hal duniawi, yakni memenangkan setiap pacuan kuda di seluruh dunia. Setelah puluhan kali menang dan mengumpulkan banyak uang, mereka pun akhirnya dilanda kebosanan karena tidak lagi menemukan tantangan dalam aspek apapun. We win every time? They're all ours.
beralih ke Catherine, yang kembali diganggu oleh Grant. Kali ini Grant mencoba memikatnya dengan mengendarai mobil sport. Tak hanya itu, ia juga mengaku telah membeli sebuah apartemen mewah khusus untuk mereka berdua. Meskipun Catherine menolak, Grant tetap menyerahkan kunci apartemen tersebut, berharap suatu saat Catherine berubah pikiran. Tiba di apartemen, Catherine segera mencurahkan isi hatinya kepada sahabatnya tentang Grant yang terus-menerus mengganggu kehidupannya. Sang sahabat pun menyarankan agar Catherine segera memiliki pacar agar tidak ada lagi pria yang berani mengusiknya. Dan inilah sosok pria yang diam-diam Catherine sukai. Who? Him upstairs. He's attractive. He's kind. Ya, Neil adalah pria beruntung yang dimaksud. Saat sumber kekuatannya mengalami gangguan sinyal, yang berarti kekuatannya tidak bisa digunakan, Neil tiba-tiba teringat akan keinginan terbesarnya, memiliki hubungan spesial dengan Catherine. Tanpa ia sadari, kemunculan Catherine malam itu bukanlah hasil dari kekuatannya, melainkan karena perasaan asli Catherine yang ternyata juga telah menyukainya sejak lama. Until I get it working again. Keesokan paginya, saat baru bangun, sumber kekuatan Neil telah kembali normal dan bisa digunakan lagi. Dengan itu, Neil semakin mempermudah hidupnya, bahkan hingga membuat baju dan celananya bisa bergerak sendiri, sehingga Clothes? Get dressed on me. di saat yang sama, di sekolah, Ray menghadapi masalah ketika ibu guru saat tidak hanya mengaguminya, tetapi juga mulai mengkultuskannya sebagai sosok istimewa. Hal ini terjadi karena kesalahan Neil dalam mengucapkan keinginannya. Seharusnya cukup membuat sang guru sekadar mengagumi Ray, tanpa perlu sampai menyembahnya. Pada akhirnya, Ray justru dibuat kesulitan sendiri ketika ibu guru mulai merekrut para pengikut yang telah terdoktrin untuk menyembahnya. Kembali lagi ke Neil yang menghidupkan sendok dan garpu, termasuk buku yang ingin ia baca. Satu-satunya gangguan yang ia hadapi adalah Dennis, anjing peliharaannya, yang terus-menerus menggonggong tanpa henti. Dengan kekuatan absolutely anything-nya, Neil pun memberi Dennis kemampuan untuk berbicara dalam bahasa manusia. Dennis, be able to talk. Biscuits. What? Biscuits. Terungkaplah bahwa Dennis sebenarnya hanya ingin makan biskuit yang biasa Neil berikan setiap pagi. Dennis bahkan mengaku kecanduan biskuit yang menjadi alasan mengapa ia sering menggonggong tanpa henti. Karena kecanduan berasal dari nafsu, Neil sempat berpikir untuk menghilangkannya dari Dennis. Namun, sebagai anjing pintar yang kini bisa berbicara dengan lancar, Dennis dengan bijak menjawab bahwa nafsu adalah hal yang membuatnya merasa hidup. Sebab tanpa nafsu, tidak akan ada gairah. Dan tanpa gairah, apa arti hidup? No. No, don't take my desires away from me. But I worship you, Master. I love you so much. Oh, no. Don't take away my power of speech now that I can think rationally. Oh, I heard the bell. Somebody at the door. The bell! Tak lama kemudian, Catherine datang yang kini resmi menjadi pacar Neil. Namun, kesialan kembali menimpa Neil ketika Dennis, yang kini bisa berbicara, merasa sangat senang setelah puas makan biskuit. Dengan penuh kegembiraan, Dennis pun berkata bahwa ia sangat mencintai Neil karena telah begitu baik kepadanya. Catherine yang mendengar pernyataan itu tanpa mengetahui bahwa suara tersebut berasal dari seekor anjing, mengira itu adalah suara seorang pria. Akibatnya, ia salah paham dan menganggap Neil sebagai seseorang yang menyukai sesama jenis. I love you, Neil! Shut up, Dennis! I'm not crazy. There's a cat, Neil. Neil! Dennis, be a dumb animal again for 5 minutes. Sebenarnya, sangat mudah bagi Neil untuk memperbaiki situasi ini tanpa harus repot-repot mengejar Catherine. Namun, karena panik dan tidak berpikir jernih, ia malah memilih cara yang lebih sulit. Alih-alih menyelesaikan masalah dengan tenang, Neil justru memperumit hidupnya sendiri dalam usahanya mengejar Catherine. Di sisi lain, secara kebetulan, Neil bertemu dengan Ray di jalan. Dalam kepanikan, mereka berinisiatif untuk mengubah Ray menjadi seonggok sosis demi menghindari kejaran si ibu guru dan para pengikutnya.
Right, become a sausage. Oh, that's his car. The car of Ray. Sausage, become right. Jesus, Neil! Di angkasa, terjadi perdebatan antara para alien mengenai tindakan manusia di bumi yang dianggap tidak berfaedah. Salah satu alien berusaha mempertahankan manusia dengan alasan bahwa telah ada kesepakatan atau aturan yang telah disepakati sebelumnya. It's clear he has no idea of doing any good whatsoever. Because there are rules, Maury. We must follow Sore harinya, saat Catherine baru pulang kerja, ia kembali diganggu oleh sosok Grant yang tiba-tiba muncul di dalam kamar apartemennya. Menyadari bahwa Catherine sedang membutuhkan bantuan, Nell pun langsung datang dan menawarkannya untuk makan malam di kamarnya. I'm leaving. Hi, is he gone? No, I don't think so. Ketika mereka berdua sedang makan malam bersama, tiba-tiba Grant muncul dengan menerobos jendela dari luar. Grant membawa sepucuk pistol dengan maksud menakut-nakuti Nell. Namun, dengan kekuatan tak terbatas di tangannya, Nell justru menantang Grant untuk menembaknya. Catherine, yang berusaha melerai mereka tetapi gagal, akhirnya merasa jengkel sendiri dan memutuskan pergi, meninggalkan mereka berdua berkelahi. Oh yeah, I won't do this if I were you. God, I hate the... Pada akhirnya, Catherine memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Neil karena ia tidak ingin terlibat dalam dunia penuh tipu daya yang berasal dari kekuatan tersebut. Neil sendiri menerimanya dengan pasrah dan memilih untuk tidak memanfaatkan kekuatannya guna memperbaiki situasi itu. Have I always lived opposite you, or have you somehow rearranged things? I'm never gonna know. How can any woman love a man? You can make her do whatever he wants. I'm sorry, Nick, I could never love you. Catherine. Pada akhirnya, Neil berpikir bahwa daripada menimbulkan lebih banyak kemudaratan, ia memutuskan untuk memberikan kekuatannya kepada Dennis, si anjing. Tepat saat para alien sudah sepakat untuk menghancurkan planet bumi, Dennis pun meminta sumber kekuatannya hancur selamanya. Dan inilah yang terjadi. I feel it. Wow! That power be destroyed forever. Destruction generator. Akhirnya, seluruh planet di angkasa hancur tanpa tersisa, lenyap dalam kehampaan kosmos. Dengan akhir yang begitu dramatis, film pun tamat, meninggalkan kesan mendalam bagi siapapun yang menyaksikannya. Hey, nobody's perfect. Film Absolutely Anything menghadirkan kisah yang unik dengan sentuhan humor khas Inggris. Dengan konsep tentang kekuatan tak terbatas yang diberikan kepada orang biasa, film ini berhasil menyajikan komedi yang ringan namun tetap menyentuh aspek-aspek filosofis tentang tanggung jawab dan konsekuensi dari keinginan seseorang. Penampilan Simon Pegg sebagai Neil memberikan nuansa kocak sekaligus relatable. Sementara akting Robin Williams sebagai suara Dennis, anjing peliharaan Neil, menambahkan daya tarik tersendiri. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru. Saya sebagai editor pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan konten yang lebih seru dan menarik. Stay tune! Blast off!